warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin wa khatimil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil muhajjalin wa syafi'il mudnibin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna wa faqih awladana wa tullabana jami'an fi dinika ya Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, subuh hari ini, kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala berkumpul lagi dalam majelis zikir dan juga majelis fikir. Insyaallah pada kajian hari ini kita akan melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang sebelumnya babu istihbabil uzlah, jadi keutamaan beruzlah, atau yang bahasa kita saat ini itu keutamaan berkarantina, karantina mandiri. Itu udah kita kaji pada pekan lalu. Ketika memang dibutuhkan, baik karena rusaknya sebuah masyarakat atau karena adanya wabah. Seperti yang kita contohkan dalam kisahnya Ashabul Kahfi. Adapun bab selanjutnya ini adalah babu fadlil ikhtilat bin nasi, keutamaan ikhtilat, jadi interaksi, guyub dengan orang lain, wa huduri juma'ihim wa jama'atihim, hadir pada kelompok-kelompok mereka atau jumatan mereka dan juga jamaah mereka. Wa masyahidil khairi, dan menjadi saksi-saksi kebaikan atau tempat-tempat kebaikan, menghadiri tempat-tempat yang baik, misal walimah, itu kan baik, dan itu diperintah juga. Wa majalis dzikr ma'ahum, dan juga hadir dalam majelis-majelis dzikir bersama orang banyak. Ini judulnya panjang ini. Wa iyadati maridihim, menjenguk yang sakit. Wa huduri janaizihim, dan hadir untuk mengantar jenazah, di melayat, takziah. Wa muasah muhtajihim, membantu orang yang membutuhkan. Wa irsyadi jahilihim, memberi arahan, membimbing orang-orang yang butuh bimbingan. Wa ghairi dzalika min masalihin, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang butuh perbaikan, atau di situ adalah sumber-sumber kebaikan. Liman qadira 'alal amri bil ma'ruf, kedua wong
bagi orang yang mampu untuk melakukan amar ma'ruf wan nahi mungkar, wan nahi 'anil mungkar, dan melarang kemungkaran. Wa qam'i nafsihi 'anil idza wa sabri 'alal adza, serta mampu menahan, mencegah dirinya dari menyakiti orang lain dan sabar atas tindakan yang menyakitkan dari orang lain. Nah, ini. Jadi kalau kita perbandingkan judulnya, yang satu sebelumnya berbicara tentang uzlah, keutamaan menyendiri. Keutamaan menyendiri. Dan yang saat ini yang kita kaji adalah keutamaan untuk guyub atau untuk interaksi dengan orang lain, untuk berjamaah. Ini kan seakan-akan berbeda. Lah inilah Islam, tawazun. Ada kalanya menyendiri, ada kalanya berinteraksi sosial. Maka Islam seperti yang bab-bab sebelumnya kita kaji, ada babul fadli al-miskin, keutamaan menjadi orang miskin. Tapi setelah itu ada juga babu fadlil ghani asyakir. Jadi keutamaan menjadi orang yang kaya, yang bersyukur. Nah, ini makanya kalau kita kaji dengan kitab itu runut, ya. Jadi ada sisi tawazunnya, moderatnya, keseimbangannya. Jadi Islam itu tidak hanya menyuruh kita itu miskin, zuhud gitu ya, tapi juga menyuruh kita kaya. Bahwa Islam itu yang diajarkan Kanjeng Nabi itu menyuruh kita untuk uzlah. Iya, ada tuntunannya, tetapi juga menyuruh kita untuk al-ikhtilat binnas. Jadi berinteraksi, ya, bergumul dengan orang lain, bersosial dengan orang lain. Ini satu keseimbangan yang luar biasa dalam Islam. Disuruh puasa, tapi disuruh juga makan. Suruh puasa juga makan. Ya. I'lam annal ikhtilat bin nasi, i'lam, ketahuilah, anna sak temane al ikhtilat bin nasi, berinteraksi, bersosial dengan orang lain, alal wajhi alladzi dzakartuhu, sesuai dengan yang aku sebutkan tadi. Ini maksudnya Imam Nawawi, ya. Huwal mukhtar, itu ada pilihan, maksudnya yang terbaik, ya. Alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di Kanjeng Nabi itu nabi, ahli ibadah. Siapa yang bisa mengungguli Kanjeng Nabi dalam ibadah, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ya. Jadi sampai itu tawarroto qodamahu gitu. Jadi kakinya itu bengkak, ya, itu Kanjeng Nabi, tawarroto qodamahu. Litulil qiyam, ya, karena saking lamanya kalau beliau berdiri. Jadi kalau sholat malam itu kan, itu sangat sedikit sahabat yang bisa mengikuti sholat malamnya Kanjeng Nabi, ya, karena baru rakaat pertama itu bukan hanya satu halaman, tapi satu Al-Baqarah full itu. Nah ini coba itu, jadi hampir 3 juz itu. 2,5 juz. Ini dibaca Kanjeng Nabi. Nah, setelah itu rakaat keduanya Ali Imran. Jadi memang Kanjeng Nabi itu ibadahnya ya nggak ada yang bisa nandingi. Zikirnya bahkan ainani tanamu ainaya wa qalbi yaqdon. Kalau kamu melihat aku tertidur, itu
mataku yang terpejam tetapi hatiku tetap berzikir. Ini Kanjeng Nabi. Ya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Belum lagi puasanya. Puasa Rasulullah itu setiap hari. Ya. Tapi beliau tidak mewajibkan pada umatnya. Ya. Jadi ini kewajiban khusus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tidak untuk umatnya. Ya. Jadi memang ada hal-hal yang khusus yang boleh untuk Rasul tetapi tidak untuk umatnya. Gitu ya. Kenapa? Karena rahmatnya beliau pada umatnya. Jadi ibadahnya full, tetapi interaksi sosialnya Rasulullah itu luar biasa. Ya. Sangat pengertian dengan tetangganya dan juga sekitarnya. Maka Rasulullah SAW itu sudah dikenal di masyarakat jahiliyah sebagai Al-Amin. Jadi orang yang sangat dapat dipercaya, itu Rasulullah. Nah, banyak orang itu nitip barang. Jadi kalau orang Arab itu kan biasa berdagang gitu. Nah, kalau berdagang kan lama. Ya. Kalau lagi jarak itu kan jauh ya. Misal dari Mekah ke Syam gitu. Ya katakanlah 1 bulan perjalanan dengan onta, dengan kuda itu. Nah, ini mereka ketika mau dagang nitip ke Rasulullah. Nah, kenapa ke Rasulullah? Padahal orang-orang kaumnya sendiri ya ketika beliau menjadi Rasul banyak yang menentang dia. Karena amanahnya itu ya nggak dimiliki oleh orang lain. Ya. Maka ketika Rasulullah hijrah itu udah pesan kepada Sayyidina Ali, nanti kalau saya sudah hijrah, barang-barang titipan ini tolong kasihkan kepada yang punya. Gitu. Amanah sekali itu Rasulullah. Maka Al-Amin itu adalah gelar yang Rasulullah SAW dapatkan ketika masa sebelum diutus sebagai Rasulullah, apalagi diutus sebagai Rasul. Ya, beliau tidak pernah namanya ngumpet ke kitmanul wahyi, ini menyembunyikan wahyu. Itu Rasul. Dan beliau adalah orang yang suka membantu, ya, bantu tetangganya. Maka la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu fala yu'dhi jarahu. Ya. Jadi dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan sampai menyakiti tetangganya. Jangan sampai ya, menyakiti tetangganya. Fal yukrim jarahu. Hendaklah memuliakan tetangganya. Nah, ini. Jadi ini Kanjeng Nabi wasiat, bahkan sampai menjadikan wasiat seakan-akan itu bahwa kalau bisa tetangga itu mendapatkan warisan itu sampai-sampai, tetapi itu tidak terjadi. Jadi kebaikan Rasulullah SAW kepada tetangganya, bahkan kepada orang yang meminta juga, ya. Jadi setiap orang kali meminta Rasulullah itu senantiasa diberikan apa yang dimiliki Rasulullah, apa dikasih. Ya. Apa yang dimiliki Rasulullah itu apa dikasih. Ya. Ada orang Badui datang pada Rasulullah minta, langsung dikasih puluhan kambing. Ya. Bawa ke kaumnya, kamu dari mana? Ini dari Muhammad, orang yang tidak takut fakir. Ini Rasulullah itu Masya Allah ya. Belum lagi perkataannya ya. Layyinul qaul ya. Maka Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka sak temene panjenengan ya, la'ala yakti ing atase khuluqin akhlak kan 'adzim, agung. Itu Rasulullah. Nyipati Rasulullah
Gusti Allah menyifati Kanjeng Nabi itu la'ala khuluqin azim. Jadi perkataannya itu selalu memberikan kedamaian. Jadi ada sahabat yang salah. Jadi Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya itu tidak sekali kemudian diharapkan untuk jadi baik, enggak. Jadi ketika awal ngajari sholat, ya Rasulullah sholat, sahabat itu ada yang ngomong sendiri. Jadi udah gede-gede. Kalau orang-orang anak-anak kecil seperti Hazim, Yanu, ya, Tano dan lain-lainnya, nah ini lumrah, masih kecil. Tapi kalau ini sahabat Rasulullah udah gede-gede. Jadi ketika sholat ngomong, ya, Alhamdulillah, yarhamukallah. Diam, ini sholat ini. Nah, Rasulullah tahu. Tapi kemudian setelah sholat Rasulullah SAW tidak menyalahkan sahabat yang kamu kok sholatnya ngomong, tapi mengatakan hadis sholat la tasluhu fihi syai'un min kalamin nas, la yasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Nanti ada di kajiannya Bulughul Maram atau Subulus Salam ini ya. Jadi sholat itu tidak layak ada perkataan manusia, ya, maksudnya nggak boleh ngomong-ngomong gitu. Nah ini, wah, sahabat yang merasa bersalah senang dengan nasihat Kanjeng Nabi. Kenapa? Rasulullah tidak menyalahkan langsung. Nah, ini. Itu Rasulullah. Jadi perkataannya itu luar biasa. Perkataannya itu luar biasa. Jadi sidqul qaul, senantiasa jujur. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wasairul anbiya'i shalawatullahi wassalamuhu alaihim. Jadi kumpul-kumpul dengan orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu juga dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Nah, jadi nabi yang diutus oleh Allah itu ada 124.000 nabi. Ya. Kemudian 315 rasul. Ini semuanya sama, interaksi sama orang lain. Tidak ada yang menyepi dalam beribadah sendiri, itu enggak ada. Ya, itu ada. Misal kalau kita baca surat Al-Kahfi, itu ada kan cerita Nabi Khidir. Ya. Khidir. Tetapi memang tidak disebutkan Khidir. Ya. Jadi bagaimana Nabi Musa itu berguru kepada Nabi Khidir. Ya. Ada lihat kapal, tapi kapalnya malah dilubangi. Ya. Kenapa? Karena ini nelayan, punya nelayan miskin. Nah, di sini ada lintah darat, jadi ya, nelayan yang nakal, gitu. Nelayan yang besar tapi nakal, perampok gitu. Ya, daripada nanti kapalnya dirampok, lebih baik dilubangi dulu. Nah, gitu. Ini ilmu yang didapat oleh Nabi Musa dari Nabi Khidir. Di antaranya ini. Lah, dalam arti Nabi Khidir itu juga berinteraksi dengan manusia. Sama misal Nabi Isa. Ya. Nabi Isa itu luar biasa. Ya. Mukjizat yang sejak kecil itu bisa berbicara. Jadi bayinya itu bisa bicara. Kenapa kok bisa bicara? Nah, karena Sayyidah Maryam ini betul ajra, ya. Jadi seorang wanita gadis, ya. Tetapi tanpa hubungan biologis beliau bisa hamil. Ya. Beliau bisa hamil karena Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril meniupkan ruh kepada ruh Nabi Isa kepada Sayyidah Maryam. Kemudian Sayyidah Maryam menjauh dari kaumnya karena bagaimana orang wanita gadis yang biasanya tinggalnya itu di mihrab masjid, maksudnya ya di masjid,
Mihrab dalam arti saat itu adalah kamar yang ada di masjid. Jadi bukan mihrab seperti ini. Nah ini setiap hari di Masjidil Aqsa, tapi kok malah hamil. Nah itu. Ini kan mencurigakan. Tapi inilah ya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Sayyidah Maryam. Maka disinilah kemudian beliau fantabadat makanan syarqiyah. Jadi menyepi, menyendiri di tempat yang timur jauh. Ya. Dalam arti apa? Untuk ya menghindari omongan-omongan orang lain. Ya, karena memang ini istimewa. Maka ketika bayinya sudah lahir, ya, maka kembali lagi kepada kaumnya mencela. Kenapa itu? Tanya ini. Jadi menunjuk kepada putranya yang dilahirkan. Maka Nabi Isa bisa berbicara, ini Abdullah. Nah, ketika diutus menjadi Rasul, ketika dewasa, Rasulullah Isa ibnu Maryam juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang lain. Diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang lain. Maka disebut dengan Al-Masih, ya. Karena disentuh Kanjeng Nabi Isa, itu orang yang sakit bisa sembuh biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi julukan Al-Masih. Nah, ini beda dengan Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Seperti yang pernah kita kaji sebelumnya, disebut Al-Masih Ad-Dajjal karena Al-Masih mamsuhul ain al-yusra. Jadi mata yang kanan itu ya buta, ini terhapus gitu ya. Ini ya. Wa kadzalika al-khulafa ar-rasyidun. Nah, begitu juga yaitu guyub atau bergumul dengan orang lain, bersosial dengan orang lain dilakukan oleh al-khulafa ar-rasyidun. Siapa itu khulafa ar-rasyidun? Jadi al-khulafa itu bentuk jamak, bentuk plural ya. Jadi dari kata khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Nah, ini para pengganti yang memimpin umat Islam saat itu. Para sahabat itu ada 4. Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini dikatakan sebagai al-khulafa ar-rasyidun. Kenapa? Penggantinya Rasulullah. Meskipun yang mendapat gelar khalifah yang asli itu adalah Abu Bakar, maka beliau disebut dengan khalifatu Rasulullah. Jadi khalifatu Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar ini ditunjuk dengan kesepakatan umat Islam saat itu menunjuk Abu Bakar untuk memimpin. Lah kenapa kok Abu Bakar ditunjuk? Karena beliau ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sampai-sampai beliau digelari As-Siddiq. Nah, ini seperti yang kita kaji sebelumnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Orang yang paling membenarkan ya. Pertama kali membenarkan tentang adanya Isra Mi'raj, yang bagaimana perjalanan dari Mekah kemudian ke Palestina, dari Palestina nembus sampai Sidratul Muntaha. Nah, ini sesuatu yang mustahil ini bagi akal manusia. Bagi sampai sekarang aja nggak ada yang namanya pesawat itu sampai menembus ya Sidratul Muntaha, kan nggak ada ceritanya, nggak ada videonya. Nah ini, tetapi Abu Bakar membenarkan itu, maka digelari As-Siddiq. Belum lagi pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu selama membersamai Rasulullah. Itu Abu Bakar itu luar biasa ya. Misal dalam masalah hijrah atau sebelum hijrah, jadi harta yang dimiliki Abu Bakar itu kaya.
memang orang-orang Quraisy itu ya dikenal sebagai pedagang ya. Abu Bakar itu kan orang-orang Arab Mekah memang rata-rata keturunan Quraisy ya. Bahkan Khulafa ar-Rasyidin ini di dalam silsilahnya itu keturunan Quraisy semua ya. Ketemu semua itu dalam jaddunya Quraisy. Nah, Quraisy itu adalah kakek nenek moyangnya katakanlah ya. Kakek buyutnya orang Mekah dalam mengajari urusan perdagangan. Maka dikatakan Quraisy dari kurs. Kurs itu mata uang ya. Dia yang mengadakan perjalanan dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yaman itu Quraisy. Maka disebutkan Quraisy ya. Maka keturunan banyak jadi pedagang. Lah Abu Bakar itu orang pedagang, maksudnya orang-orang hebat ya, sama Utsman bin Affan, Umar, semuanya pernah. Lah harta ketika dia beriman itu banyak sekali yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk membeli orang-orang yang disiksa, orang-orang beriman yang disiksa oleh majikannya. Jadi kayak Bilal. Jadi Bilal itu atau Ammar bin Yasir sampai ya Ammar bin Yasir. Ini budak-budak yang banyak dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Kenapa? Karena mereka disiksa majikannya. Maka biar mereka tidak lagi disiksa karena keimanan mereka, Abu Bakar kemudian membeli itu ya. Dibeli Abu Bakar dengan duit dia. Nah ini yang diprotes bapaknya sebelum masuk Islam. Ngapain kamu beli itu lele? Mending beli bodyguard biar bisa menolong kamu. Nah, ngapain beli budak-budak yang bermasalah? Mending kamu belikan bodyguard. Itu diprotes bapaknya. Merasa enggak? Nah inilah sama seperti ya. Jadi harta Abu Bakar itu banyak diinfakkan untuk perjuangan Islam bersama Rasulullah SAW. Sama ketika hijrah, ya Abu Bakar itu mengeluarkan modal yang banyak sekali untuk membantu Rasulullah SAW hijrah. Makanan disiapkan semuanya, kendaraan disiapkan Abu Bakar semuanya. Sampai-sampai tidak ada harta yang ditinggalkan ya, untuk keluarganya saat itu. Jadi saat itu masih ada Sayyidah Aisyah ya, di Mekah itu ya. Jadi kantongnya, maka kantong uangnya itu ya, diisi dengan batu, ditaruh di tempat di mana Abu Bakar menyimpan. Maka ketika Hafsah putrinya Abu Bakar itu ya, yang nanti mendapatkan istri Zubair bin Awam. Nah ini suami Zubair bin Awam. Nah ini Hafsah ini ketika ditanya kakeknya, Abu Bakar ninggalin kamu apa? Nah, tidak ada yang oh ada karena kakeknya udah buta dan ada ternyata batu itu sampai apa? Harta yang diberikan untuk perjuangan Islam bersama Rasulullah itu seperti itu. Dalam arti apa? Abu Bakar itu interaksi sosialnya luar biasa. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, ya, Al-Khulafa ar-Rasyidun. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ini ya lebih muda. Jadi kalau Abu Bakar ini selisih sekitar 2 tahun dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah meninggal, Abu Bakar hanya memimpin sekitar 2 tahun lebih dikit, kemudian beliau meninggal. Nah, ini kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab ini agak yang lebih dikenal sebagai ketegasannya, kekuatannya ya. Ini banyak sekali menaklukkan negeri-negeri di luar Mekah ya. Jadi sampai Iran, sampai Romawi seperti itu. Jadi kalau sebagai raja ini sudah raja yang luar biasa.
Bahkan nama Umar bin Khattab setiap kali disebutkan di hadapan raja-raja Persia dan Romawi, itu mereka langsung ketakutan. Itu Umar bin Khattab. Tetapi pernah ya, Umar bin Khattab itu didatangi oleh utusan Kisra, jadi Persia. Ketika datang utusan itu dicari mana istananya. Ya, namanya presiden, namanya pemimpin itu mesti memiliki istana. Apalagi kayak dibandingkan dengan istana Romawi, istana Persia saat itu yang berkuasa di dunia. Ya. Lah, ketika ditanya di mana istana Umar bin Khattab, tidak ada. Sekarang di mana dia? Mungkin cari di masjid, dicari di masjid, dicari di masjid. Ketika di masjid heran, masjidnya masih ya saat Umar bin Khattab Masjid Nabawi sudah mengalami perluasan, tapi tidak di awal-awal waktu dia memimpin. Dia di masjid sedang istirahat di teras masjid. Coba presiden istirahat di teras masjid, kepanasan. Nah, ini maka duta ini sangat geleng-geleng kepala ini. Wara'a sahibu Kisra an ra'a Umar. Nah, jadi ada Hafidz Sauki, itu penyair Arab, itu menulis syair tentang kekaguman utusan Kisra ketika melihat Umar yang sangat sederhana itu ya. Tidak hanya itu, Umar itu selalu belusukan kepada rakyatnya ya, saat itu belum ada kamera HP seperti itu ya. Ini setiap malam itu belusukan, sampai-sampai pernah ada rakyatnya yang menangis, anak kecil nangis kelaparan. Ya, memang di masa Umar pernah ada terjadi maja'ah, yaitu krisis ekonomi, krisis pangan, ya, kelaparan. Sampai ibunya ini kemudian memasak batu untuk menenangkan anaknya, ben dikira masak. Ya, duduk, tapi ditunggu lama-lama enggak matang wong dimasak batu. Ya. Umar tanya, kenapa? Kelaparan. Ini pemimpin kami tidak mengetahui kami ini, ya, tidak peduli. Ini Umar langsung terenyuh gitu. Nah, karena yang ditemui itu padahal langsung pemimpinnya itu. Ini tanpa ada wartawan. Jadi Umar sama penjaganya sendiri. Maka Umar langsung mengambil karena merasa dosa, ya, karena ada rakyatnya yang kelaparan dia tidak tahu. Maka kemudian langsung mengambil kembali ke ya, Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu bukan kemudian seperti yang saat ini misal BMT bukan. Tapi Baitul Mal itu kas negara. Memang diawali oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian semakin berkembang pada masa Umar bin Khattab dan semakin berkembang pada masa-masa peradaban sesudahnya. Nah, dibawakan gandum atau tepung-tepungan daging, minyak, ya makanan orang Arab saat itu, untuk kemudian dibopong sendiri. Biar aku yang mangkat Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin. Tidak usah, kamu cukup membantu saya, menemani saya. Nah, maka dibawa Umar, ditaruh, kemudian diberikan kepada wanita tersebut. Dimasakkan sampai matang, dituangkan, dan anak-anak itu makan. Dan setelah itu Anda itu lebih layak menjadi pemimpin daripada Umar bin Khattab. Ini seperti itu. Kenapa? Ya nggak pernah lihat wajahnya, nggak pernah tersiar di Google atau di FB, Twitter, di WA itu. Oleh karena cepat viral itu. Nah, itu Umar bin Khattab masanya masa teknologi. Tapi Umar itu nggak kalah canggihnya sama teknologi kita itu. Jadi banyak sekali ya sahabat-sahabat Al-Khulafa' Rasyidun itu punya
karomah. Jadi kalau mukjizat itu kan Kanjeng Nabi, khusus para nabi. Nah, kalau orang yang bukan nabi itu namanya karomah. Jadi ketika pasukannya itu sedang berperang dengan Romawi di Persia, di daerah Persia, jadi terjepit di antara bebukitan itu pasukannya ya. Itu. Jadi Umar itu ketika tahu saat itu kemudian memimpin pasukannya ada di Persia, dia memimpin di Madinah. Kalian naik gunung gitu. Hingga akhirnya pasukannya itu selamat. Ya. Padahal tidak ada teknologi HP saat itu. Nah, ini apa? Karomah. Nah, bagaimana bisa berhubungan dengan seperti itu? Atau mungkin itu salah satu penemu ya, sinyal gitu ya, penemu sinyal. Tapi itulah metafisika atau karomah yang saat itu mungkin karomah, tetapi saat ini adalah ya bisa dilogikakan. Nah, itu. Nah, perkembangan teknologi kan seperti itu. Nah, begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semuanya itu dekat dengan masyarakat. Masalah arti berinteraksi. Ya. Waman ba'dahu minas sahabati wat tabi'in. Begitu juga orang-orang sesudah mereka di antara para sahabat dan juga para tabi'in. Ya. Waman ba'dahu min ulama'il muslimina wa akhyarihim. Begitu juga orang-orang sesudah mereka di antara para ulama-ulama dan juga orang-orang pilihan ya. Wa huwa madhhabu aksarit tabi'in wa man ba'dahum. Dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang ya, kebanyakan jumhur tabi'in dan sesudah mereka, dan ini juga yang menjadi pendapat wabihi qala asy-Syafi'i wa Ahmad wa aksarul fuqaha. Ya. Jadi berinteraksi dengan orang lain itu adalah jalan yang ditempuh orang-orang soleh. Ya, ada guyub gitu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu ya dikenal ya kenapa? Karena mereka selalu dekat dengan masyarakat. Imam Syafi'i itu luar biasa. Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik di Madinah. Kemudian juga berguru ke Baghdad, ya, muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya murid namanya Muhammad Asy-Syaibani. Nah, ini yang menjadi gurunya Imam Asy-Syafi'i. Muhammad Asy-Syaibani juga adalah muridnya Imam Malik. Jadi saling mengambil ilmu. Lah, Imam Syafi'i itu adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, setiap kali duduk dalam majelis itu muridnya banyak sekali itu Imam Syafi'i. Nah, ini dekat sekali ya, dekat sekali. Tidak hanya kepada masyarakat bawah, Imam Syafi'i juga ya, termasuk dekat dengan orang-orang raja ya. Sering diundang oleh raja, tetapi untuk menasihati. Bahkan pernah juga diundang karena difitnah, ya, ingin dihukum oleh Harun ar-Rasyid. Jadi masa-masa Abbasiyah, tetapi terlepas dari tuduhan itu. Jadi ini adalah jalan yang ditempuh oleh para ulama ya. Sebagaimana judul yang sangat panjang itu, Babu Fadli al-Ikhtilat bin Nas. Dasarnya apa? Hal ini sebagaimana didasarkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah taala zat kang maha luhur, sapa Allah Subhanahu wa taala halim maha luhur, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, lan saling tolong menolonglah kalian semua 'alal birri, di atas kebaikan, wat taqwa, dan
ketakwaan. Jadi kebaikan dan ketakwaan. Ayat ini Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ini ya guyub itu. Jadi arti sederhananya itu guyub, bersosial, ya nggak gotong royong, bermusyawarah. Ini, nah, alhamdulillah tradisi seperti ini tuh masih mengakar di masyarakat Indonesia, ya. Terutama di masyarakat desa itu, tolong menolongnya itu luar biasa Mas ya. Kebersihannya masih dijaga, guyubnya itu, ini. Ya. Ini adalah bagian dari Islam. Jadi bersosial itu bukan ibadah. Ini jalannya para nabi, gitu ya. Bersosial. Justru kalau orang itu menyendiri dan ibadah sendiri, ini bukan tradisi atau jalan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ya. Usilah ada, tapi ada kondisi-kondisi tertentu seperti yang kita kaji bersama pekan lalu. Nah, tapi ada ibadah, ada guyub. Nah, itu. Inilah dinamisnya Islam, nah, atau tawazun, keseimbangan Islam. Wal ayatu fi ma'na ma dzakartuhu katsiratun ma'lumah. Jadi ayat-ayat ini itu banyak sekali. Ya, sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam bab sebelumnya, tapi yang disebut di sini hanya satu. Juga misal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Ini sudah pernah kita kaji tafsirnya dalam tafsir Mirah Labid ini. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi iman itu perlu kita jaga, kita nikmati ya. Kita syukuri. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Nah, amal soleh itu banyak. Amal soleh untuk diri kita, amal soleh juga untuk kesolihan orang lain. Nah ini, orang soleh itu untuk diri kita juga untuk orang lain. Kalau orang itu berpikir untuk dirinya sendiri itu gampang. Tapi bagaimana juga mensolihkan. Jadi kalau kita senang diri kita soleh, ya, maka kita juga harus punya rasa bagaimana saudara saya, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana tetangga saya juga bisa menjadi orang soleh. Ini kalau kita berpikir seperti itu, nah ini luar biasa. Jadi nimbali orang kebaikan dan nimbali orang itu kemudian jadi baik, itu luar biasa. Wah, ini pahala jariah luar biasa ya. Pahala jariah luar biasa. Kalau tidak bisa seperti itu gimana? Minimal mencintai orang soleh. Nah, minimal mencintai orang soleh, minimal mencintai kebaikan ya. Biar jadi ya nanti lama-lama ketular soleh. Nah, ini watawasau bil haqqi watawasau bi as-sabr. Tapi dilanjutkan oleh Gusti Allah bahwa beramal soleh saja perlu adanya tawasau, saling nasihati. Nah, itu. Jadi saling nasihati, amal soleh itu berat. Istiqomah dalam beramal soleh itu berat. Perlu adanya nasihat. Ya. Oh, aku perlu nasihat. Nah, nasihat ini salah satunya adalah
perlunya kita menghadiri jamaah-jamaah seperti ini, jamaah-jamaah dzikir, jamaah majelis ilmu berhubungan dengan orang lain. Sehingga apa? Orang lain itu biasanya lebih tahu aib kita daripada diri kita. Maka perlu kita itu nasihat. Maka bagusnya di dalam bab sesudah ini adalah babu at-tawadhu. Bab tawadhu. Ini merendahkan diri, rendah diri. Kenapa? Nah ini mungkin saya kutipkan, tapi nanti kita jadi pembahasan pada kajian berikutnya. Jadi ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Wa ma tawadhu'a lan ora tawadhu merendahkan diri ahadun sapa wong lillahi kedue Allah krana Allah illa kejaba rafa'a ngangkat hu ing wong mau Allahu Allah. Jadi orang kalau merendah ya, rendah hati ya, rendah diri. Rendah hati. Nah, tawadhu itu rendah hati. Kenapa? Orangnya itu tidak menyombongkan diri, menganggap dirinya itu rendah gitu loh. Nah, orang kalau sudah merendahkan dirinya serendah-rendah, seandainya dia direndahkan orang lain, ya dia tidak akan tersinggung. Nah inilah puncak ketika seseorang itu nanti beribadah kepada Allah. Salah satunya itu memiliki sifat tawadhu, bukan sombong ya. Jadi orang punya ilmu banyak, tapi dia tetap merasa tidak punya ilmu. Orang punya harta banyak, dia tetap tidak merasa sombong dengan hartanya, karena hakikatnya harta itu milik Allah. Nah ini tawadhu ini lah, maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ini perlu agar kita mendapatkan masukan dari orang lain. Oh itu kamu salah seperti ini ya. Atau musyawarah, oh dia punya ide ini ide ini bagus, jadikan satu program yang bagus. Nah, ini perlunya kita interaksi bersosial dengan orang lain ya. Karena memang manusia itu adalah makhluk sosial yang butuh orang lain. Tidak bisa kita itu hidup sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang kita kaji pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah ya, dalam menjalani perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah SAW. Dan ini berat, maka kita berharap curahan rahmat, curahan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar bisa tetap istiqomah dan senantiasa berharap mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.